Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menerapkan salah satu metodologi pembelajaran. Dan nama saya Ahmad Fazli. Saya Nur Atika Wilda. Dan saya Misra. Saya Salamatia. Saya Nur Fahmi Yahya. Saya Nadia Novianti. Nah, di sini kami mengambil metode pembelajaran yakni outdoor learning, yaitu pembelajaran di luar ruangan. Dan di sini kami mengambil tema yakni pelajaran yang bisa dipetik atau diambil dari laut dan darat dalam konsep tematik. Seperti apa videonya? Lanjutkan videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, saat ini kita berada di Taman Makam Raja-Raja. Dan tepat sekali waktu ini adalah tema kita, yakni adalah air laut dan darat. Di samping kanan kita terdapat air laut yang luar biasa indahnya, seindah ciptaan Allah. Dan inilah ciptaan Allah yang paling indah, yakni air laut. Dan ternyata air laut ini lautan itu lebih besar daripada daratan. Itu sudah tertera di dalam dalam Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala waktu Al-Qur'an itu dijelaskan bahwasanya dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripada daging yang segar. Pelajaran yang pertama bisa kita ambil dari air laut ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan di dalam air laut itu berbagai macam hewan dan binatang, yakni ikan-ikan yang segar yang bisa dimakan oleh manusia, yang terdapat banyak protein. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dan mengeluarkan daripada perhiasan. Apa perhiasan yang ada di dalam lautan, yakni mutiara-mutiara. Dan juga kamu melihat bahtera yang berlayar. Bahtera berlayar padanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menundukkan laut ini sehingga kapal-kapal bisa menyeberang sama sini mencari ikan dan sebagainya, mencari sebagian karunia Allah supaya, dan ayat terakhirnya yakni adalah supaya kalian bersyukur. Maknanya adalah kalau kalian betul-betul bersyukur, kalian akan mendapatkan sesuatu yang indah di dunia ini, yakni termasuk daripada lautan tersebut. Dan apabila seandainya Indonesia betul-betul menggunakan air laut ini sebagai kekayaannya dan mereka mampu mengelola lautan ini, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara yang paling terkaya, karena dari lautlah kita bisa menjadi negara yang paling kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Yahya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari laut. Nah, kita bisa lihat di samping kanan itu ada laut. Nah, laut ini adalah air yang memiliki rasa asin dan terdapat dalam jumlah yang sangat luas sekali, serta menangani hampir 2/3 wilayah permukaan. Nah, adapun laut yang sangat luas sekali disebut samudra, di mana untuk seluruh permukaan aliran air yang berada di dataran. Hal ini dikarenakan air merupakan wilayah yang paling rendah di permukaan bumi. Nah, laut adalah seluruh badan air asin yang saling berhubungan dan menutupi 70%, atau lebih tepatnya 70,78%. Dari permukaan bumi laut adalah seluruh badan. Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan, transportasi, dan industri manusia, serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lautan dalam sisi biologi, yaitu kehidupan di lautan. Banyak sekali makhluk hidup di dalamnya, termasuk berbagai jenis ikan, kerang, dan berbagai macam rumput laut. Kemudian di sini ikan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia karena
biologi tubuh manusia. Kemudian ikan tersebut bertelur sekali kurang lebih dari 2.500 telur. Serta biasanya ikan dapat dikonsumsi jika sudah mencapai umur kurang lebih 3 sampai 8 bulan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah dapat melihat bahwa perbedaan laut dengan daratan itu, kalau di laut itu terdapat ikan-ikan dan jenis intan lainnya. Terus kita lihat di daratan ini terdapat pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran kita. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu sudah jelas perbedaan antara laut dengan daratan. Nah, di sini kita mengambil pembelajaran dengan pembelajaran seperti pohon kelapa. Nah, di sini pohon kelapa itu adalah diawali, cara menanamnya itu diawali dengan buah yang telah mengering. Nah, akan membentuk tunas yang akan tumbuh menjadi batang dan daun kelapa, daun kelapa di atas, dan akan membentuk akar di bawahnya hingga pohon tersebut dapat tumbuh tinggi. Sekian. Selanjutnya yaitu waktu pemanenan atau pemetikan hasil buah kelapa. Waktu pemanenan atau pemetikan hasil buah kelapa itu berbeda-beda, tergantung dari varietas kelapa, faktor tanah, iklim, serta buruknya pemeliharaan. Pada umumnya, tanaman kelapa varietas ganja mulai menghasilkan buah kelapa pada umur 3-4 tahun. Untuk varietas dalam, kelapa mulai menghasilkan buah pada umur 6-8 tahun. Manfaat air kelapa, pertama airnya yaitu melawan diabetes. Berbicara soal kelapa, pikiran kita langsung terbayangkan dengan dagingnya. Daging buahnya yang putih, tebal dan manis. Dalam satu cangkir daging kelapa segar memiliki total 283 kalori, 3 gram protein, 10 gram karbohidrat, 27 gram lemak, 5 gram gula, 7 gram serat, dan mencukupi 60% kebutuhan zat pangan harian. Baiklah, itulah tadi pemaparan daripada metodologi pembelajaran, yakni outdoor learning atau pembelajaran di luar ruangan. Jadi itulah yang bisa kami tampilkan Ibu dosen yang kami hormati. Selamat Fazli bersama teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bye bye.